Assalamualaikum sahabat cerita LMD, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Martin yang dirilis tahun 2024. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria misterius terlibat aksi tembak-menembak melawan banyak orang. Dia terlihat sangat buas ganas dan beringas. Lawan-lawannya dibunuh seperti nyamuk. Keperkasaan pria itu memudar setelah sebuah peluru menghujam ke tubuhnya, meski sempat berpegangan pada tali. Dia pun terjatuh dari atas gedung hingga tak sadarkan diri. Pihak keamanan setempat membawa pria misterius itu ke rumah sakit. Nyawanya dipastikan aman setelah dokter berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Seorang pengusaha yang sedang berada di Amerika memerintahkan dokter untuk membuat pria misterius itu amnesia alias lupa ingatan. Sesuai perintahnya, dokter itu menyuntikkan sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah sadarkan diri, orang itu mengamuk. Dokter, perawat hingga polisi yang ada di rumah sakit ingin dibunuh. Polisi berhasil menembakkan obat bius untuk melumpuhkannya. Demi keamanan, polisi membawanya ke penjara paling ketat. Orang itu juga memiliki tato yang bertuliskan Indian alias orang India, namun namanya tidak diketahui karena amnesia. Indian sudah dibawa ke penjara. Wajah dan gayanya terlihat seperti binatang buas. Kepolisian ingin membunuhnya. Belasan narapidana ditugaskan menghabisi nyawa Indian. Sosok Indian benar-benar tangguh dan perkasa, dipukul dari belakang tidak membuatnya tumbang. Indian mampu mengalahkan para penyerang dengan aksi yang indah dan memukau. Yang membuat Indian bingung, siapakah dirinya? Siapa pula yang dia lawan? Indian sama sekali lupa ingatan. Setiap lawan yang ditanya tidak memberikan jawaban. Kepala penjara syok melihat Indian berhasil mengalahkan banyak orang. 2 narapidana terkuat dilepas untuk membunuh Indian, tapi hasilnya sama saja, Indian masih tidak terkalahkan. Kedua narapidana itulah yang dibunuh oleh Indian. Untuk mengetahui identitas Indian, sebenarnya kepolisian memberikan obat bius. Indian dibawa ke pusat penelitian Pakistan. Berdasarkan pemeriksaan para ahli, Indian dipastikan mengalami amnesia setelah 2 jenis obat berbahaya masuk ke tubuhnya. Indian sama sekali tidak takut apapun. Saat diinterogasi saja, masih berani meminta rokok ke polisi, bahkan menyuruh polisi menyalakan korek api. Dokter jadi takut dengan sosok Indian yang bisa melakukan apa saja. Belum selesai dokter bicara, Indian sudah mengamuk. Polisi yang ada di sana dihajar, lalu dia kabur melarikan diri. Nama dan wajah Indian menjadi berita utama sebagai buronan. Indian terus berjalan tanpa arah tujuan. Pada saat di sebuah klub malam, seseorang bernama Raffi mengenal Indian yang dipanggil dengan nama Arjun. Raffilah sopir yang menjemput Arjun saat baru tiba di bandara Pakistan. Melalui Raffi, Arjun mengetahui dirinya memiliki teman bernama Regina yang bekerja sebagai pegawai kedutaan India di Pakistan. Mereka pun pergi ke rumah Regina. Tapi Regina ditemukan sudah menjadi mayat. Seseorang telah menembak mata kiri Regina hingga meninggal. Secara tidak sengaja Arjun menemukan laptop Regina yang menyala. Regina telah menulis email kepada Arjun tentang pria bernama Martin yang mendatanginya. Arjun, Martin ada di sini, dia pasti akan membunuh saya, jangan lepaskan Martin, tulis Regina dalam emailnya. Arjun frustasi karena tidak bisa mengingat apapun. Buku kecil milik Regina ditemukan berserakan di sana. 1 lembar buku itu sudah tersobek. Arjun masih bisa membaca bekas tulisan yang menunjukkan 2 nomor HP asal India. Raffi menyarankan Arjun menelpon nomor itu, mengingat Arjun juga berasal dari India. Arjun juga khawatir kedua pemilik nomor itu akan menjadi target Martin selanjutnya. Sementara itu, di kota Bengaluru,
ada seorang gadis bernama Preti Kumar yang mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri. Preti dan temannya Satya meminta bantuan pemerintah untuk mencari Arjun yang telah pergi ke Pakistan. Preti adalah tunangan Arjun. Sesudah 15 hari Arjun di Pakistan tanpa memberi kabar, nomor HP Arjun juga tidak bisa dihubungi lagi. Pegawai kementerian berjanji akan membantu mencarikan Arjun. Arjun mencoba menelpon salah satu nomor yang ada. Rupanya nomor itu milik seorang polisi bernama Parasuram yang merupakan teman dekat Arjun. Kedua sahabat itu akhirnya video call. Parasuram kaget mengetahui Arjun telah hilang ingatan. Padahal Arjun pergi ke Pakistan untuk menangkap Martin. Arjun juga mengetahui dari Parasuram bahwa nomor lainnya milik Vivek sahabat mereka. Parasuram tidak ingin banyak bicara di telepon. Arjun diminta segera datang ke Mumbai. Arjun semakin bingung, dia harus pergi ke Mumbai untuk memperjelas semuanya. Berkat bantuan Rafiq, Arjun bisa berangkat melalui jalur laut. Preti tidak bisa tenang karena kenangan terus terbayang. Waktu lalu Arjun pernah menyelamatkan Preti dari Gunung Hes yang meleleh di perbatasan India dan Pakistan. Andaikan saja Arjun, tidak ada mungkin Preti sudah tewas. Rupanya mereka datang jauh-jauh ke sana dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menancapkan bendera India di hari tentara. Semenjak itu, mereka bisa cepat akrab dan saling jatuh cinta. Priti. Saat ini, Arjun lupa ingatan baru sampai ke kota Mumbai untuk bertemu Parasuram. Baru saja mereka bertemu di stasiun kereta api, serangan mematikan datang untuknya. Arjun dan Parasuram berusaha menghindari peluru, sialnya Parasuram terkena tembakan. Nyawa Parasuram melayang setelah peluru kembali menembak mata kirinya. Kematian Parasuram persis sama dengan Regina. Arjun yakin pelakunya adalah Martin. Berikutnya Arjun menghubungi Vivek yang seorang petarung. Sayangnya Arjun terlambat bergerak. Vivek sudah terlebih dahulu ditembak mata kirinya oleh seorang wanita misterius. Arjun pergi ke rumah duka. Istri Vivek sudah mengenal Arjun dengan baik. Dari istri Vivek, Arjun baru mengetahui memiliki tunangan bernama Preti. Surat undangan pernikahan mereka juga sudah disebar. Sementara itu, Priti mengingat Arjun lagi. Arjun yang seorang anak yatim piatu tidak ingin sekedar berpacaran. Dia datang sendirian menemui keluarga Priti. Arjun ingin meminta restu menikahi Priti. Lamaran itu diterima dengan baik. Arjun dan Priti pun bertunangan, mereka akan segera menikah. Tapi Arjun tak kunjung kembali dari Pakistan. Sementara itu, untuk lebih mengetahui masa lalunya, Arjun pergi ke kota Mangaluru. Lokasi pernikahannya didatangi terlebih dahulu. Arjun mendapatkan nomor kontak orang yang memesan tempat itu atas nama Satya. Arjun menelpon Satya yang merupakan sahabatnya. Setelah mereka bertemu, Satya sangat kaget mengetahui Arjun mengalami amnesia. Mereka kemudian pergi ke desa Udupi untuk bertemu Priti. Melihat kedatangan Arjun, Priti langsung memeluknya. Arjun hanya diam dan tidak banyak bicara. Dia masih tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Fakta itu dirahasiakan dari Priti. Tempat tinggal Priti saat ini merupakan rumah nenek Satya. Saat ke Pakistan, Arjun meminta bantuan Satya agar menjaga keamanan Priti dari ancaman Martin. Kini Arjun harus menemukan Martin. Priti pasti menjadi daftar target berikutnya. Untuk memancing kemunculan Martin, Arjun mengajak Priti dan Satya keluar jalan-jalan ke kota. Prediksi Arjun 100% benar, banyak orang bertopeng ingin membunuh Satya dan Priti. Untungnya Arjun bisa menghalau mereka tanpa diketahui Priti. Arjun meminta membawa Priti pergi menjauh. Setelah itu Arjun bisa membuat pertarungan terbuka. Arjun melakukan serangan balik mematikan. Pada saat bertarung berkali-kali bayangan masa lalu melintas di kepala Arjun. Saraf otaknya yang sudah dirusak mulai tersambung kembali. Arjun sembuh dari amnesia di waktu yang bersamaan sekelompok pasukan lain datang. Tetapi mereka sama sekali tidak menyerang Arjun. Orang-orang itu justru datang untuk melindungi Arjun. Arjun berubah drastis. Seorang wanita misterius yang telah menembak Vivek juga datang. Wanita itu ternyata pacar Arjun.
Gaya Arjun tampil bak mafia Eropa. Satya, yang baru kembali sangat kaget melihat Arjun. Anehnya Arjun menembak Satya, ternyata orang yang dianggap Arjun, bukanlah Arjun. Orang itu adalah Martin, pimpinan gangster kejam yang telah membunuh Regina Parasuram dan Vivek. Rupanya Arjun asli masih berada di Pakistan. Dia baru sadarkan diri setelah belasan hari pingsan. Wajah Arjun sangat mirip dengan Martin. Itulah yang membuat semua orang menganggap Martin sebagai Arjun. Hal pertama yang dipikirkan Arjun adalah tentang Martin. Arjunlah yang telah menembak Martin, tapi tembakannya diyakini tidak akan membuat Martin tewas. Konflik antara Arjun dan Martin dimulai sekitar 3 minggu lalu. Semuanya berawal dari profesi Arjun yang bekerja sebagai petugas bea cukai di pelabuhan Bangalore. Saat itu Arjun menyita kontainer perusahaan farmasi terbesar di India milik seorang pengusaha bernama Mustaq. Anak buah Mustaq yang mencoba melawan dihajar. Sosok Arjun sangat kuat, tangguh, dan perkasa. Anak buah Mustaq dijebloskan ke sel tahanan. Mustaq datang langsung menemui Arjun untuk berkompromi mengingat kontainer yang disita nilainya sangat besar mencapai 12.000 crore. Mustaq meminta agar kontainer dan anak buahnya dilepas. Sebagai imbalan Arjun akan mendapat bagian 100 crore atau sekitar 8 miliar. Tapi Arjun menolak. Isinya kontainer yaitu obat-obatan kadaluarsa. Arjun tidak ingin nyawa masyarakat dikorbankan demi keuntungan pribadi. Kontainer yang sudah disita akan dijadikan bukti oleh Arjun untuk menyeret Mustaq ke pengadilan. Sikap keras Arjun membuat Mustaq marah. Mustaq memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Arjun, tapi mereka salah sasaran. Orang yang diserang justru Martin karena dianggap Arjun. Cukup mudah bagi Martin dan pacarnya mengatasi serangan itu. Martin, yang seorang gangster, membalas dengan menyerang Mustaq. "Kenapa Anda ingin membunuh saya?" tanya Martin. Awalnya Mustaq bingung karena mengira Martin adalah Arjun. Mustaq pun menjelaskan tentang kontainer yang disita. Saat itulah Martin mengetahui tentang wajahnya yang mirip dengan petugas bea cukai Arjun. Sebagai orang yang gila uang, Martin bersedia membantu Mustaq mengambil kontainernya. Mustaq kemudian diminta melakukan video call agar Martin bisa melihat wajah Arjun. Martin cukup terkejut melihat wajah Arjun yang sangat mirip dengannya. Sambil menutup kamera video, Martin memastikan kontainer milik Mustaq akan segera diambil. Arjun sama sekali tidak gentar menghadapi siapapun. Terapi sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi. Martin memanfaatkan kemiripannya dengan menyamar sebagai Arjun. Martin menembak semua anak buah Mustaq yang ada di dalam sel. Jebakan Martin berhasil membuat Arjun disalahkan atasannya. Rekaman CCTV sangat jelas menunjukkan Arjun menembak mata kiri semua anak buah Mustaq. Arjun berusaha menjelaskan bahwa pelakunya orang lain. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Arjun, pelakunya pasti Martin. Hanya gangster pimpinan Martin yang membunuh orang dengan menembak mata kirinya. Penjelasan Arjun tidak dipercayai oleh atasannya. Arjun diskors sampai 15 hari dan dimasukkan ke sel. Martin menghubungi Arjun yang sedang di dalam sel. Martin mengolok-olok Arjun yang berada dalam sel. Karena Martin senang telah memprovokasi dirinya. Semenjak itu, Martin melarikan diri dari sel. Dia menemui teman polisinya di Mumbai untuk mencari informasi tentang Martin. Arjun harus menangkap Martin agar semua masalah beres. Informasi yang didapatkan dari salah satu anak buah Martin, bosnya sedang berada di Pakistan. Tanpa pikir panjang, Arjun berangkat ke Pakistan. Halo, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸು, ಸೇಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡು. Untuk menemukan Martin di Pakistan, Arjun menemui Regina yang merupakan teman lamanya. Tapi Regina yang bekerja di kedutaan India tidak bisa banyak membantu karena status Arjun yang sedang diskor. Regina memperkenalkan Arjun kepada temannya Sapnam yang seorang agen polisi. Sapnam akan membantu Arjun menangkapnya. Arjun kemudian memberikan Regina 2 nomor HP temannya di India yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu. Tidak berselang lama Arjun kembali menemui Regina, tapi ternyata itu adalah Martin. Regina yang menyadarinya diam-diam menulis email ke Arjun di laptopnya tentang kedatangan Martin.
pacar Martin juga datang tanpa bicara. Mata kiri Regina ditembak setelah itu Martin menyobek kertas yang berisi nomor HP teman Arjun. Martin tidak terima Arjun datang ke Pakistan untuk menangkapnya. Martin mencari Arjun terlebih dahulu yang sedang bertemu dengan sekelompok gangster. Martin menembak Arjun dan para gangster di sana. Pertempuran itulah yang terlihat di awal film. Martin dan Arjun sempat duel, mereka sama-sama tangguh. Arjun berhasil menembak Martin untuk menyelamatkan diri. Martin melompat gedung melarikan diri. Martin berusaha memegang tali hingga membuat Arjun tercekik. Arjun pingsan, sedangkan Martin jatuh ke bawah. Arjun kembali ke Pakistan untuk menangkap Martin. Sekali lagi Martin bergerak lebih cepat. Martin pergi ke Mangaluru untuk menculik Preti. Dia mendatangi rumah sakit karena Preti sedang menunggu Satya yang sedang dirawat. Preti sama sekali tidak menyadari jika pria di hadapannya bukanlah Arjun. Satya yang masih terluka parah akibat tembakan juga belum bisa memberitahu Preti. Arjun sendiri baru sampai di Mangaluru. Dia langsung ke rumah sakit setelah mengetahui Martin ada di sana. Sayangnya Arjun terlambat sampai. Martin sudah membawa Preti pergi jauh menggunakan helikopter. Melalui telepon Arjun diminta segera melepas kontainer milik Mustak dalam waktu 2 hari. Jika tidak, Martin akan membunuh Preti. Arjun tidak ingin mengalah. Daripada menyerahkan kontainer, Arjun lebih memilih untuk membakarnya alias dimusnahkan. Keputusan Arjun didukung oleh atasannya. Martin menelpon lagi untuk menguatkan ancamannya. Martin mengikat dan menyumpal mulut Preti, tapi Arjun tetap saja tidak mau. Martin sangat marah dengan sikap keras kepala Arjun. Martin menghubungi Mustak untuk mengambil paksa kontainer di jalan raya saat dibawa untuk dimusnahkan. Mustak hanya diam tidak merespon apapun, tapi di belakang Mustak menyiapkan rencana sendiri untuk mengambil alih kontainernya. Keesokan harinya, Arjun memimpin langsung rombongan yang membawa kontainer. Arjun merupakan petugas yang cerdas, berani, dan hebat. Puluhan pengendara motor itu ditabrak tanpa ampun. Anak buah Mustak lainnya datang dengan senjata lengkap. Semua sopir kontainer mati tertembak, sedangkan Arjun berhasil menghindari peluru. Kendaraan yang digunakan Arjun dikepung. Arjun terdesak. Di saat genting itulah ada rudal datang meledakkan mobil anak buah Mustak. Orang yang datang ternyata Martin. Martin menggunakan kendaraan perang yang memiliki senjata canggih. Semua anak buah Mustak dihancurkan oleh Martin. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Arjun mencoba menyerang Martin. Ketika itu, mobil Arjun ditembak. Untung Arjun masih bisa melompat menyelamatkan diri. Martin dan Arjun berkelahi. Pertarungan keduanya terjadi dengan sangat sengit. Martin memiliki kesempatan untuk menembak Arjun, tapi itu tidak dilakukan. Arjun sampai heran melihat sikap Martin. Mustak juga datang ke lokasi. Martin langsung mengajak Arjun berkompromi. Arjun, saya tahu kamu ingin kontainer yang berisi obat kadaluarsa itu dimusnahkan. Kamu juga ingin menyelamatkan Preti, saya akan berikan keduanya. Tapi sebagai balasannya saya minta nama Martin dilenyapkan sepenuhnya. Anggap saja kamu sudah membunuh Martin, ucap Martin. Mulai saat itu, Martin tidak ingin lagi dipanggil sebagai Martin. Dia akan menjalani hidup dengan identitas baru, orang yang layak dijadikan tumbal sebagai Martin, yaitu Mustak. Mustak merasa telah dikhianati, tapi Martin menyumpal balik mulut Mustak. Anda tidak pantas bicara tentang pengkhianatan. Andalah yang ingin membunuh saya di Pakistan, Mumbai. Anda membuat saya hilang ingatan. Anda juga mendahului saya mengambil kontainer. Anda yang berkhianat, ungkap Martin, membuat Mustak terdiam. Martin pasti akan menghancurkan orang yang telah berani mengkhianatinya. Saat itulah Martin juga menyerahkan kontainer kepada Arjun yang berisi senjata gelap penyelundupan senjata. Arjun, pelaku penyelundupan, adalah orang yang sama, yaitu Mustak. Parahnya Mustak bergabung dengan manusia-manusia munafik seperti
Regina, Parasuram, dan juga Vivek, kata Martin. Arjun terbengong dengan semua fakta itu. Ketiga temannya ternyata pengkhianat yang tega menghancurkan negara demi uang. Mereka juga menjebak Arjun agar bisa dibunuh oleh Martin. Akhirnya Martin menembak Mustak. Giliran Arjun yang kemudian mengakhiri nafas Mustak dengan menembaknya sekali lagi. Setelah Mustak tewas, Martin memenuhi ucapannya. Martin juga meledakkan kontainer yang berisi obat-obat kadaluarsa dan senjata. Setelah 3 bulan Martin menghubungi Arjun, dia kembali melakukan kejahatan, tapi namanya bukan lagi Martin, tapi Rhino. I am Rhino! Film pun selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Martin!